Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kembali lagi bersama saya, Doni di Doni Rafael Channel. Baik, pada kesempatan hari ini, kebetulan saya buatnya pagi-pagi, mumpung santai ya di hari Minggu ya. Saya akan coba untuk membuatkan tutorial lengkap dan mungkin singkat juga ya, bagaimana cara melakukan instalasi sistem operasi Linux menggunakan VirtualBox. Yang saya demokan di sini OS aslinya adalah Windows ya, Windows 10 yang saya gunakan dengan spesifikasi komputer sebagai berikut. Saya menggunakan AMD Ryzen ya. Ini memorinya, kemudian untuk storage saya menggunakan SSD. Nah, kecepatannya tergantung, kecepatan instalasi ini bergantung kepada spesifikasi perangkat kalian. Oke, yang perlu diperhatikan pertama dalam melakukan tutorial ini adalah di CPU. Pastikan teman-teman virtualization-nya di sini enable. Oke, pastikan ini enable. Jika masih disable karena terjadi di beberapa laptop mungkin ya, di BIOS-nya itu belum diaktifkan untuk teknologi virtualisasi. Ya, biasanya ada tulisan VT ya, virtualization technology. Silakan teman-teman masuk ke BIOS, lihat tutorial bagaimana cara melakukan virtualisasinya, mengaktifkan maksudnya ya, sampai ininya jadi enable. Oke, jika langkah ini sudah selesai dilakukan, silakan kalian buka situs virtualbox.com, download platform package ya, package yang versi 6126 ya. Silahkan disesuaikan dengan sistem operasi kalian. Kalau saya sendiri menggunakan Windows. Yang pakai Mac silahkan ini. Kalau kalian pakai Linux ya cari yang ini. Sesuaikan dengan distro Linux-nya. Bisa saja OS aslinya pakai Linux, virtualnya juga diinstalkan Linux ya. Tapi pada tutorial ini saya menginstalkan virtualisasi Linux Ubuntu desktop di Windows ya. Silakan download ini, lalu download yang ini juga, VirtualBox extension pack-nya. Oke, karena saya sudah berhasil mendownload ya, jadi saya sudah ada VirtualBox-nya. Kalau teman-teman silakan download, setelah download langsung install saja ya. Biasanya untuk instalasinya nggak terlalu sulit ya, tinggal next finish saja. Gunakan settingan default ya, gunakan settingan default. Jika sudah selesai diinstal VirtualBox-nya, untuk yang extension pack ini itu nggak diinstalkan seperti software VirtualBox-nya ya, tapi diinstalkan nanti di dalam VirtualBox ini. Oke, silakan teman-teman cari VirtualBox ya. Kalau sudah diinstal nanti akan muncul seperti ini. Biasanya di sininya belum ada virtual mesin yang aktif ya, masih kosong ya, jadi teman-teman bisa instalkan secara manual ya. Contoh saya sudah ada nih Ubuntu desktopnya. Nah, nanti kita coba akan instalkan lagi satu OS untuk yang desktop ya. Kalau sudah selesai nanti coba instalkan yang versi servernya. Oke, bagaimana cara membuat atau menginstalasi sistem operasi di virtual machine? Nah, langkah pertama adalah teman-teman di sini ya, di welcome sini ya, itu buat mesin virtualnya dulu. Jadi seolah-olah kita membuat komputer tapi bentuknya virtual ya. Kalau ingin menambahkan dari yang sudah ada, ini kita pilih add, tapi kalau kita pengen membuat mesin baru kita pilih new ya. Silakan pilih new, lalu kasih nama. Karena kita ingin menginstal Linux Ubuntu ya, silahkan ketikkan Linux Ubuntu. Saya kebetulan tadi lihat ada yang versi terbaru nih di tanggal 26 September 2021, yaitu versi 2104 ya. Ini ya, pilih tagnya Linux, versionnya Ubuntu 64 bit. Ini mesin foldernya adalah tempat VM kalian nanti dibuat ya. Ini ada pilihan untuk yang expert mode ya. Untuk pemula saran saya menggunakan yang guide mode saja. Sorry, hilang ini Linux atau Ubuntu 2104 ya. Lalu pilih next. Silakan ditentukan memory size-nya. Nah, memory size yang diizinkan adalah yang sekitaran warna hijau sini.
Ya, karena spesifikasi komputer kita berbeda-beda, silahkan disesuaikan. Yang penting masih ada di ranah yang hijau ini, bar yang hijau ini. Ya, dicek silahkan memori kalian berapa, ada di Task Manager. Performance, lalu pilih memori. Pastikan tidak melebihi kapasitas memori kalian. Ya, oke, kalau saya pribadi saya kasih 4 GB. Ya. Next, lalu create a virtual hard disk now. Jadi kita bikin virtual hard disk baru, ya, tidak mengambil dari yang sudah ada. Perlu diketahui ini tidak akan mengganggu hard disk utama kita ya, karena terisolasi. Oke, tipenya VirtualBox Disk Image, dynamic saja. Oke, ini alokasinya ada di defaultnya di sini ya. Nah, silahkan ini disesuaikan. Misalkan saya ingin memberikan kapasitas 100 GB. Ya, ini maksimum sampai 2 TB. Bah, kalau sisa storage saya di hard disk fisiknya sisa 50 GB, bisa nggak ini dialokasikan 100 GB? Bisa, ya, bisa. Tapi tetap saja mengikuti kapasitas aslinya, ya. Tapi kalau hanya penulisan saja bisa seperti ini, create. Nah, jika sudah jadi, teman-teman di sini, ya, silakan masuk ke menu setting. Nah, dicek kembali, ya. Nah, ini ada settingan generalnya, namanya apa, ya, setting advanced dan disk encryption. Nah, biasanya kalau saya pribadi, saya hanya memperhatikan di sistem, ya, pastikan memorinya sudah sesuai, kemudian boot ordernya ganti, yang pertama adalah optical, yang kedua hard disk. Oke, yang lain-lain default. Ini prosesornya, silahkan disesuaikan. Saya pakai 2 saja, ya. Untuk yang lainnya, extended fiturnya saya tidak aktifkan, ya. Ini acceleration-nya. Oke, ini fitur tambahan saja, biasanya saya suka checklist juga untuk yang ini, tapi kita default aja dulu. Displaynya disesuaikan ya teman-teman. Ini video memorinya biar nanti grafiknya tidak bermasalah, saya kasih 32 MB. Grafik controllernya default saja. Ini saya aktifkan enable 3D acceleration biar grafiknya bagus ya. Storage-nya, nah di sini yang paling penting teman-teman. Ya, kita kan nanti akan melakukan instalasi dari file image yang kita sudah download tadi. Jadi teman-teman pilih controller IDE-nya empty yang di sini, lalu pilih icon di sini, pilih ISO image yang sudah kita download. Ya, download di mana? Ya, silahkan teman-teman bisa lihat di download di sini. Silahkan masuk ke situs Ubuntu. Ya, nanti ada download. Silahkan download yang versi desktop ini. Ada versi yang terbaru yang ini. Ya. Kalau yang sebelumnya ini spesifikasi minimumnya. Oke, jika sudah, ya, pilih choose a disk file. Saya simpan di sini Ubuntu 21 ya. Silahkan double klik saja. Jika sudah, kita pilih networknya. Nah, di sini ada beberapa settingan network. Kalau teman-teman ingin terhubung ke internet, pilih yang lain. Ya, kalau ingin terhubung ke jaringan lain, nanti saya akan menjelaskan satu persatu ya. Kita default aja dulu. Oke, satu adapter saja kita gunakan. Jika sudah, klik OK, lalu start mesinnya. Oke, jika sudah, pilih yang paling atas. Oke, Ubuntu yang sekarang ini grafikalnya luar biasa teman-teman. Ya, kalau kalian pengen misalkan sebagai dual booting, sangat bagus juga ya, dijadikan secondary OS kita. Oh ya, untuk teman-teman yang bingung ketika melakukan proses instalasi si kursornya nggak bisa kembali ke window, itu kalau di VirtualBox cukup tekan kontrol kanan ya, right control, nah yang ini. Oke. Ini sedang loading ya. Ini pertama kali saya install yang versi 21 ya, jadi ini kita hand on dadakan ya. Terakhir saya instalkan itu yang 20.04. Oke, ada perubahan apa di sini nanti kita lihat bersama. Saya pribadi sih OS-nya menggunakan dual boot
Windows dan Ubuntu 20.04. Oke, kita tunggu. Baik, nanti akan ada tampilan seperti ini ya teman-teman. Untuk instalasinya mau mencoba atau install Ubuntu-nya. Ya, kalau try Ubuntu, ini saran saya gunakan instalasinya di USB flash drive Anda ya untuk mencoba-cobalah live booting ya, nggak akan mengganggu sistem operasi aslinya. Nah, karena kita akan melakukan instalasi di VirtualBox ya, kita pilih yang ini. Oke, yang lain-lainnya default saja teman-teman. Oke, karena ini awalan pemula ya teman-teman, jadi pilih yang default saja dulu. Nah, di sini ada other option ya. Silahkan kalian kalau pengen sekaligus download kebutuhan file yang ada di Ubuntu, ini bisa di checklist. Kalau ingin menginstalkan software atau hardware dukungan tambahan, ya format tambahan, bisa diklik yang ini. Tapi ini bisa dilakukan nanti saat Ubuntu sudah install juga. Jadi kita default aja dulu seperti ini. Oke. Nah, disarankan RAM kalian minimal 8 GB ya, dan sudah menggunakan SSD. Oke, ini ada loading teman-teman. Cukup berat ya, jadi mohon bersabar. Oke, selanjutnya ada installation type. Ya, this computer currently has no detected operating system. What would you like to do? Ya, kita belum menginstalkan apapun di sini. Kalau kalian sebelumnya sudah ada sistem operasi lain, misalkan Windows, nanti tampilannya akan seperti ini. Ya, nah ada dua pilihan, hapus semua dan install Ubuntu. Ya, artinya apa? Satu harddisk kita dihapus semuanya lalu install Ubuntu, atau kita bisa melakukan yang lain di sini. Kita dapat melakukan partisi ke harddisk kita. Ya, oke, kita pilih yang ini saja. Ya, di sini ada advanced feature. Ya, ini untuk penggunaan apa nih ya? Use LVM. Oke, untuk file system ini ya. Oke, kita default aja dulu yang ini, lalu kita install now. Oke, sistem akan membuat formatting harddisk kalian secara otomatis ya. The partition table of the following devices are changed. Yes, CSI. Ini jadi ada dibuatkan berapa partisi ya? 1, 2 ya, 2 partisi. Ya, teman-teman, kalau zaman dulu kita install Linux ya, berbasis command line, ini ada syarat-syarat untuk melakukan instalasi. Yang pertama, kalian harus menentukan partisi untuk swapnya. Nah, swap ini digunakan untuk virtual memory. Biasanya partisi swap ini besarnya 2 kali lipat jumlah RAM Anda. Fungsinya nanti untuk virtual memory. Ya. Yang kedua ada partisi untuk rootnya. Ya, file sistemnya ada extended 4, ada extended 3 yang terbaru ini. Jadi kita bisa masukkan yang ini. Nah, untuk yang lain-lainnya itu optional. Ya, boot, /home dan lain sebagainya. Nah, kita ikutin yang default saja. Ya, oh ya, penentuan harddisk itu kalau di Linux itu namanya SDA. Ya, kalau misalkan ada 2 harddisk, berarti yang keduanya SDB, SDC dan seterusnya. Oke, continue. Kita tunggu teman-teman. Oke, selanjutnya kita lakukan penentuan lokasi kita. Biasanya dia langsung nge-get langsung lokasi kita. Karena apa? Internetnya sudah terhubung untuk yang saya ya. Kalau yang belum ya silahkan arahkan ke Indonesia, Jakarta. Oke, kasih nama Anda, misalkan nama saya Doni, nanti komputernya namanya Doni VirtualBox. Oke, kasih passwordnya, kalau saya sendiri biasa untuk virtual mesin dikasih password yang sama teman-teman ya, jadi biar nggak lupa. Nah, saran saya kita pakai gunakan password massal yang kompleks, PRSS0RT, cukup ini saja ya, PRSS0RT. Jadi semua virtual mesin kalian kasih password ini aja ya, karena untuk uji coba. Nah, nanti mau login automatically atau harus masukin password ya, kita default aja dulu ya. Atau mau menggunakan Active Directory ya, kita default aja, next.
Nah, dia akan melakukan instalasi. Ya, seperti ini instalasinya. Kalau kita pengen lihat ya apa sih yang sedang dilakukan oleh sistem detailnya, kita bisa klik ini almost finish copying ini yang panah ke bawah. Nah, di bawah ada instalasinya. Ya, ini proses instalasinya. Oke, silahkan ditunggu teman-teman ya. Ini prosesnya cukup lama. Oke, ini sudah selesai teman-teman. Kalau sudah, silahkan di restart saja. Oke, kita tunggu ya. Jangan lupa untuk remove installation mediumnya. Gimana caranya? Silahkan teman-teman pilih yang di kanan sini ada gambar apa? Kayak di situ, klik kanan, pastikan sudah. Oh, udah remove ya. Jadi kita tinggal tekan enter saja. Oke. Nah, ini Ubuntu desktop kita sudah berhasil diinstal. Kita tunggu sampai masuk ke desktop ya. Oke, masukkan password yang tadi teman-teman. Nah, ini adalah tampilan pertama Ubuntu desktopnya. Ya, di sini ada online account kita. Silakan teman-teman mau login menggunakan apa. Jika ingin menggunakan SSO-nya Ubuntu, pilih yang ini. Kalau Google yang ini, dan lain sebagainya. Oke, email address-nya, atau kita bisa skip langkah ini. Oke, yang lain-lainnya kita next saja ya. Lokasi saran saya diaktifkan untuk mempermudah kita menginstal sesuatu nantinya. Oke, ini ada beberapa OS yang bisa kita instalkan ya. You can use software to install apps like this, ya, like this. Oke, jadi teman-teman ada code, ada Zoom client, kita bisa Spotify juga dan lain sebagainya. Oke, mau dibuka sekarang softwarenya, silahkan klik yang ini. Nanti dia akan download software katalognya. Ya, software katalog is being downloaded. Ini tergantung kecepatan internet kita ya. Oke, sambil nunggu ini, mungkin kalau teman-teman nggak nyaman dengan tampilan Ubuntu yang kecil seperti ini, teman-teman bisa ganti resolusinya di kanan display setting, lalu rubah resolusinya. Silahkan disesuaikan. Jika ingin Full HD, berarti kita bisa pilih yang 1080 mana. Oke, tidak ada ya 192. Oke, saya pilih yang ini aja deh. Oke, apply. Nah, keep change. Jadi lebih enak ya, lebih besar. Oke. Sip. Ini softwarenya. Nah, teman-teman kalau menginstal Spotify, gimana caranya? Ya tinggal install saja. Ya, pada dasarnya install di Linux saat ini tuh sangat-sangat mudah. Kalau sekarang plug and play istilahnya, kalau dulu kita instalasinya plug and pray ya. Jadi harus berdoa semoga berfungsi. Tapi ada beberapa aplikasi yang memang harus kita instalkan menggunakan terminal. Jadi dari sini teman-teman bisa ketikkan terminal ya. Ini adalah terminalnya Ubuntu. Secara default kita ada di level user biasa. Jika ingin pindah, ketikkan sudo su, masukkan passwordnya agar kita bisa melakukan berbagai macam aktivitas di sini yang biasa digunakan oleh user root. Oke, teman-teman, mungkin itu saja untuk Ubuntu desktopnya. Silahkan kalian biasakan dengan lingkungan Ubuntu-nya ya. Seperti apa? Di sini ada direktorinya drive-nya bukan C, D, E, F, G seperti di Windows, tapi bentuknya seperti ini. Ya. Bentuknya seperti ini. LS. Nah, direktorinya seperti ini. Jadi biasanya seluruh data kita akan disimpan di home, nama usernya apa. Ketika kita pengen pindah ke home, kita ketikkan cd home ya, ls. Nanti di sini ada direktori user yang punya kita. Ya, kalau pengen lihat di Doni ada apa, ketikkan cd Doni. Nah,
di sini belum ada, sudah ada ya, sudah ada beberapa folder ya, teman-teman bisa pelajari nanti struktur direktorinya ya seperti apa. Oke, sambil nunggu ini deh Spotify-nya beres. Setelah ini kita akan coba untuk instalasi yang versi servernya ya. Jadi ini untuk desktopnya, untuk kalian coba-coba untuk kegiatan sehari-hari ya. Biasakan pakai yang ini. Ini aman ya, Windows kita nggak akan terpengaruh. Wow, update-nya lumayan besar. Silakan teman-teman bisa sambil update. Oke, kita tunggu Spotify-nya sebentar lagi. Seperti apa sih Spotify di Ubuntu ya? Kita tunggu teman-teman ya sampai selesai Spotify. Oke, kalau sudah ya, sudah permission ya kita kasih aja. Oke, network manager observing network manager setting ya, kita kasih izinnya close. Kalau sudah kita bisa buka dari sini teman-teman, ketikkan Spotify. Nah, kita sudah bisa buka Spotify. Oke. Sip. Oke, dia sedang loading. Baik, itu saja teman-teman untuk tutorial hari ini. Nanti selanjutnya saya akan buatkan untuk yang instalasi versi servernya. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Akhir kata, saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di tutorial yang berikutnya. Terima kasih.